Oke teman-teman, ini untuk hasil desain hiasan dinding dari rumah pintar yang sudah kita buat dan sudah kita cetak dan juga sudah kita bingkai dengan rapi. Oke, jadi untuk tutorial kali ini saya akan membedah desain sederhana yang saya buat. Jadi ini sangat sederhana ya. Jadi buatnya cukup simpel nanti kalau kita bedah ini. Jadi tidak terlalu rumit. Karena ini beratnya untuk tutorial kali ini itu saya terlanjur desainnya sudah jadi tidak sempat untuk mengambil gambarnya, mengambil videonya. Jadi kita flashback, ibaratnya kita flashback. Jadi kita bongkar saja untuk desain ini, cara buatnya seperti apa sih? Kok bagaimana dikatakan sederhana itu? Jadi saya katakan ini memang sederhana. Jadi tidak terlalu rumit. Oke, itu ya. Oke, kita bongkar saja dulu untuk desain ini. Jadi desain ini tergroup ini. Oke, tergroup. Pertama kita ungroup dulu saja. Oke, pertama yang terungroup itu untuk logo rumah pintarnya. Untuk logo rumah pintar ini kita buat pisah tersendiri. Oke, ini kita buat yang paling simpel saja, paling sederhana. Oke, nanti kalau mau ownernya mau update untuk desain logonya ya nanti diupdate untuk yang lebih baik lagi. Oke, ini untuk logonya rumah pintar. Oke, ini itu bimbel belajar dengan nama rumah pintar. Jadi ownernya itu pengen membuat hiasan dinding yang ditempelkan di depan rumahnya itu dijadikan sebuah bimbel dengan kata-kata ini, bersahabatlah dengan ilmu dan dunia akan tersenyum kepadamu. Oke, ini kata-katanya yang akan ditempelkan di depan rumah atau di depan bimbel rumah pintar. Oke, untuk desain ini kita power clip ya. Jadi kalau kita power clip jadi kita perlu edit. Oke, ini kita edit. Oke, untuk desain ini hanya membutuhkan beberapa komponen saja. Yang pertama untuk background. Background sendiri ini hanya satu background. Ini bisa download dari Google, banyak ya. Disesuaikan dengan estetik dari desain yang teman-teman buat. Terus yang kedua ini ada gambar daun. Ini sebenarnya satu saja, kita copy. Ini ya. Copy terus hanya kita rotasi. Terus yang ketiga ini gambar daun juga, berarti hanya 1, 2, 3 komponen. 3 komponen untuk untuk memperindah atau untuk mempercantik desain. Untuk daun yang berikutnya ini hanya kopian dari sini. Kita copy, terus kita rotate, terus kita move atau kita perkecil. Ini ya. Itu. Terus untuk teksnya ini cukup simpel saja. Untuk teksnya oke, ini pertama untuk teksnya, teks ini ya. Oke, teksnya ini tergroup, jadi perlu kita ungroup all aja. Teks fontnya kita menggunakan daily personal. Daily personal ini hasil download juga, fontnya banyak. Terus kita tumpuk 3. Backgroundnya saya kembalikan dulu. Seperti ini bagian kedua dan ini bagian ketiga. Sama seperti yang ini, tulisan dan tulisan yang paling bawah ini paling atas, paling tengah. Oke, itu untuk sebagai mempertebal saja dari tulisan yang paling atas. Terus ini sebagai shadow atau paling bawah. Shadow kalau di Corel bisa diambilkan dari toolboxnya Corel di sini ya teman-teman. Shadow. Oke, tergantung dari teman-teman lebih enak yang mana. Untuk proses buatnya seperti ini ya, cukup simpel saja. Saya contohkan. Ini kita copy. Oke, kita copy. Jadi ada 2 tulisan. Tulisan yang bawah ini kita kasih warna berbeda. Kita kasih warna oranye misalnya. Warna oranye. Ini kita hanya main line saja, main outline saja.
untuk mempertebal ini dan ini. Itu ya teman-teman. Outline-nya kita, karena ini masih non ya. Oke. Outline-nya kita kasih 2. Warnanya disesuaikan dengan mana tadi. Oke, kita ambil contoh saja sih, seperti ini. Ini kembali ke 2. Ini warnanya kita softkan, sama line cap-nya kita soft. Oke. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya kita tinggal menumpuk di atasnya. Oke, ini ya teman-teman. Kalau masih kurang center, kita blok, tekan C. Center. Oke. Oke. Terus kita tumpukan di yang kedua, yang warna putih ya. Kita tekan C saja. Maaf, tekan E. Tekan E. Jadi akan center otomatis tengah. Terus untuk shadow-nya ini juga sama. Shadow-nya kita tinggal menyesuaikan saja. Jadi kita buat misalkan seperti ini shadow-nya. Oke, ini ya teman-teman. Kurang lebih untuk desain teksnya seperti ini tulisannya. Ini sesuai dengan imajinasi teman-teman semua aja. Oke, ini untuk proses pembedahan dari desain yang cukup sederhana, hiasan dinding dari bimbel rumah pintar. Oke, itu ya. Nanti untuk hasilnya sebelum kita cetak, kita perlu ekspor dulu. Oke, kita ekspor dulu. Oke teman-teman, ini hasil desain yang sudah tadi kita obrak-abrik ya. Jadi kita satukan lagi jadi seperti ini. Sebelum kita cetak, kita ekspor. Untuk proses cetaknya saya tidak cetak sendiri karena ini ukurannya cukup lebar dan panjang, 50 cm. Itu untuk printer yang saya punya hanya ukuran A3 plus, itu masih belum mencukupi. Jadi perlu kita menggunakan mesin cetak yang lebih besar. Berarti kita butuh ukuran lebarnya kurang lebih 1 meter. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk cetaknya kita lempar ke keluar atau ke percetakan. Oke. Untuk ekspornya, saya kira untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan Corel untuk proses ekspornya, dari file kita ekspor. Siap cetak, desain rumah pintar, file name-nya ya. Save as tipenya ini kita buat JPEG saja. Di sini ada banyak tipe file. Karena kita mau cetak, kita buat JPEG. Perbedaannya JPEG sama PNG. Jadi kalau biasanya saya kalau mau mencetak dalam bentuk nyata, print out ya, itu saya buat JPEG. Tapi kalau digunakan untuk konten digital, pada digital kita buat PNG. Oke, itu perbedaannya. Kalau saya seperti itu, mungkin teman-teman ukur rata cetak maupun digital pakai JPEG atau PNG, yaitu terserah teman-teman. Oke, pakai JPEG ya. Oke, kita ekspor. Kita tunggu. Oke. Layoutnya seperti ini. Karena tadi JPEG, ini sudah JPEG ya. Karena colornya masih RGB, perlu kita rubah ke JPG. Oke, kualitasnya kita high saja. Kalau mau high-res, oke silakan. High. Terus kita oke saja. Oke, itu ya teman-teman untuk proses ekspornya. Terus kita lihat di folder ekspor. Tadi siap cetak ya. Oke, ini filenya seperti ini. Oke, ini hasil ekspor dari desain yang sudah kita buat tadi. Oke, cukup menarik bukan? Dan cukup simpel pastinya ya. Kita hanya butuh beberapa komponen saja, tidak terlalu jelimet di sini.
hanya tinggal mengkreasikan penempatan komponen-komponen itu. Oke. Itu ya teman-teman, itu saja tutorial kali ini. Bagaimana tadi kita membedah desain yang sudah jadi, kita bedah karena memang terlanjur sudah saya cetak dan belum saya dokumentasikan, ya belum didokumentasikan. Oke, ikuti terus untuk tutorial-tutorial berikutnya di Avacom Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.